Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak disembelih, sapi mengamuk seret 2 warga hingga terjatuh. Diduga korsleting listrik ruko terbakar. Dituduh curi ponsel, seorang wanita dianiaya kekasih. Tiga truk tangki milik perusahaan pengembangan Jalan Tol Serang Panimbang Kabupaten Pandeglang terbakar. Api dengan cepat membesar karena diduga di dalamnya terdapat bahan bakar minyak atau BBM. Kebakaran terjadi di gudang solar di Desa Cijaku, Kecamatan Bojong, Sabtu kemarin. Sejumlah karyawan panik karena api dengan cepat membesar. Agar tidak merembet ke kendaraan lain, sejumlah karyawan berusaha memindahkan kendaraan lain menjauh dari sumber api. Menurut Kanit Reskrim Polres Bojong, kebakaran terjadi saat sopir dan kernet truk sedang memindahkan solar dan mobil tangki milik PT Nirmala ke tangki milik PT Sino. Namun tiba-tiba muncul percikan api dari mesin genset dan langsung menyambar solar dan merambat ke mobil tangki. 3 unit mobil pengirim solar, 1 dari PT Nirmala dan 2 lagi dari PT Sino. Itu akibat dari penyebab diduga dari konsleting genset Alcon pompa solar, di mana perpindahan dari mobil PT Nirmala ke mobil PT Sino. Gitu. Sementara untuk korban ada 1 itu luka bakar, sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Berkah. Akibat kejadian tersebut, salah seorang sopir truk mengalami luka bakar hingga 50% dan sudah dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang. Kejadian kebakaran tersebut ditangani polisi. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Penyaluran bansos sempat menjadi sorotan saat putaran Pilpres berlangsung karena beberapa pihak menganggap penyaluran bantuan sosial dipolitisasi untuk kepentingan salah satu pihak. Namun meski sempat menimbulkan pro dan kontra, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan penyaluran bantuan sosial akan terus dilakukan selama tahapan pilkada serentak berjalan. Mensos justru bertanya balik, siapa yang akan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup masyarakat miskin jika bansos diberhentikan sementara. Hal tersebut diungkapkan Risma Jumat lalu saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pandeglang, bertemu dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Mensos juga mengaku telah menemukan penerima manfaat bansos yang menggadaikan kartu bantuannya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ia juga menyebut bansos yang diberikan pemerintah masih belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1 bulan. Ya kan enggak ada, gimana kalau nggak bisa makan siapa yang nanggung? Ayo, kamu berani nanggung? Orang miskin itu tak bilang kasih tahu ya, makanya itu kadang kartunya itu sampai agunkan, digadaikan. Karena dia begini, 400.000 loh mas, sebulan. Kalau 4 orang itu gimana satu kakak? 4 jiwa ya. Kalau dia 400.000 dia nerima ini, dia nggak sampai 30 hari itu udah habis karena 4 jiwa. Kemudian 1 kakak, dia harus makan pakai itu. Ayo bisik-bisik apa, tanya aja kamu sama aku. Tanya aja kamu. Kenapa aja? Pengawasannya gimana? Wong aku nyerahkannya pakai pos, pakai bank. Udah nggak ada, aku pakai udah pakai orang nggak ada. Mensos yakin penyaluran menteri tidak dapat dipolitisasi karena penyalurannya melalui sistem, melalui PT Pos dan Bank. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Dampak maraknya judi daring membuat angka kemiskinan bisa bertambah dan berdampak terhadap kesejahteraan keluarga para korban judi daring. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan agar korban judi daring dapat didaftarkan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Menurutnya, judi bisa memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masyarakat miskin baru, dan masyarakat miskin disebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengatakan, jika memang tidak dilarang menjadi penerima bantuan sosial oleh negara, Kemensos siap menyalurkan bantuan sosial selama data tersebut menyebutkan bahwa korban judi daring itu masuk kategori masyarakat miskin. Judi online sudah ditangani Pak Menko Polhukam. Pak Menko kan mengusulkan Bu untuk korban judi online dapat bansos, nih seperti apa dari Bu Menteri sendiri? Ya aku nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Ya kalau orangnya tahu ya nggak oke lah, pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, Kusta ke saya, nggak apa-apa. Jadi ketika ada saya datanya, Bu, ketika ada datanya tidak masalah ya Bu ya? Bu, ketika ada datanya Tidak masalah ketika ada datanya ya Bu ya? Ya kan harus ada datanya, kalau nggak ada datanya kan nggak bisa, kayak seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia, itu ya kita bantu, kita tangani. Sementara itu, Presiden Jokowi telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemberantas Judi Daring yang dinahkodai Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai salah satu langkah tegas dalam memberantas praktik judi di Indonesia. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.